Pemuda secara tak terduga terlempar ke zaman kuno. Namun, ia malah dihadapkan pada pemerintah yang memaksa menikahi seorang istri. Dan setiap orang harus memilih satu. Mereka yang menolak akan dihukum mati. Namun, di era di mana gemuk dianggap indah, orang-orang berbadan besar langsung diincar dan habis terambil. Hanya seorang gadis kurus yang tidak diminati oleh siapapun. Namun bagi pemuda dari masa kini, gadis yang tidak diminati oleh siapapun ini, seakan-akan merupakan dewi. Maka pemuda yang telah sendiri selama 20 tahun, tanpa ragu memilih gadis ini. Gadis itu juga sangat bersyukur. Sebagai balasan, Yama berlutut di tanah. Ternyata pemerintah memiliki peraturan. Wanita dari kalangan bangsawan tidak bisa menikah. Maka harus membayar pajak beras tambahan selama setahun. Dan gadis itu sudah 2 tahun berturut-turut tidak dinikahi. Jika kali ini dia tidak bisa menikah. Melihat istri yang didapat dengan mudah, pemuda itu sangat senang. Tidak hanya menemukan rumah dalam keadaan tua. Bahkan tidak ada sebutir beras di dalam tempat beras. Namun, istri di sampingnya tidak mengeluh sedikit pun. Malah mengeluarkan sedikit perhiasan yang dimilikinya. Biarkan pemuda itu pergi membeli sedikit makanan untuk sementara. Namun sebagai seorang manusia modern, bagaimana bisa bergantung pada istri untuk hidup? Itu berarti dia harus menemukan cara untuk mencari nafkah sendiri. Keesokan harinya, pemuda bangun pagi-pagi. Lalu pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Namun, dia malah melihat pengumuman. Pemerintah sedang mengadakan kontes memasak. Jika bisa memenangkan juara, bisa mendapatkan 500 koin perak. Sebagai seorang pecinta makanan modern, tanpa ragu, dia langsung menerima tantangan ini. Namun petugas melihat bahwa dia sama sekali tidak seperti seorang koki. Maka mereka sengaja menyulitkan pemuda itu. Memberikan pemuda sebuah kantong bahan makanan yang busuk. Tidak lama kemudian tiba saat perlombaan. Pemuda datang tergesa-gesa bersama istrinya. Namun sayangnya, dia diejek oleh orang-orang. Karena peserta lainnya, semuanya adalah koki terkenal dari restoran terkemuka. Sedangkan pemuda itu biasanya hanya seorang kutu buku. Bahkan pada saat itu, istrinya pun menyarankan agar pemuda itu menyerah. Namun, mengingat bahwa mereka segera akan kehabisan uang. Bagaimana mungkin pemuda itu menyerah begitu saja? Setelah berkata demikian, dia mulai bertindak. Terlihat dia mengeluarkan sebungkus siput yang berbau busuk. Siap untuk membuat mie siput. Ketika aroma asam segar menyebar, semua orang di sana. Semua orang mengatakan bahwa dia salah tempat. Bagaimana mungkin bahan makanan yang begitu bau bisa menjadi hidangan lezat? Namun menghadapi ejekan dari orang-orang, pemuda itu sama sekali tidak peduli. Dalam sekejap, dia berhasil membuat semangkuk mie siput yang berbau. Meskipun mie siput itu terasa lezat, namun orang-orang enggan untuk mencicipinya setelah mencium aroma tersebut. Pada masa itu, pemborosan makanan dianggap sebagai dosa besar. Tanpa pilihan, harus menutup mata dan memasukkannya ke mulut. Seolah-olah Tuan Kabupaten ingin menganggap pemuda sebagai penipu. Pukulan pertama. Tolong tambahkan 1 mangkuk lagi. Apa yang kalian berdua katakan? Apakah saya salah dengar? Ini sangat enak. Saya belum pernah makan sesuatu yang enak seperti ini seumur hidup. Berapa banyak koki peserta yang tersisa? Semua mengira ini adalah rencana pemuda. Mereka bersiap-siap untuk mencicipinya sendiri. Rasanya sangat lezat. Maka mereka langsung ingin mengakui Xiao Hu sebagai guru. Ayo, bangunlah sekarang. Tolong tuangkan 1 mangkuk untuk saya coba. Tuan.